Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kebala Bayangkari, selaku Penasihat Kebalaran 2024, Ibu Diana Ahmad Doviri. Yang kami hormati Ketua Panitia Kemalaran 2024, Ibu Winta Wahyu Widada. Yang kami hormati Wakil Ketua Panitia Ibu Mira Slamet Uliandi, Bapak Ibu Panitia Kemalaran 2024, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua PG, PCBS dan Daerah se-Indonesia, para Ketua Seksi Kebudayaan dan Koordinator Pendaftaran Kolektif, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat, karunia dan izinnya, kita dapat hadir pada hari ini melalui Zoom untuk sama-sama melaksanakan sosialisasi Kemalaran 2024 bagi Bayangkari dan anggota Polri dengan pendaftaran secara offline. Dan acara Kemalaran ini akan digelar pada bulan Juni tahun 2024. Kami juga menginformasikan bahwa pendaftaran secara online sudah dibuka pagi ini pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Sinta Irsan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dan hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Perkenankan kami memandu doa ini secara Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li zalalil wahikal karim wa azimik sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah pemilik kemuliaan, pemilik segala pujian. Kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala nikmat dari-Mu, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi Kemalaran pada hari ini. Ya Allah, ya Karim, jadikanlah kegiatan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami semua. Curahkanlah ilmu dan petunjuk-Mu kepada kami, agar kami mampu untuk melaksanakan sebaik-baiknya bekerja, serta ikhlas dan berkayar dan mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Prakata Ketua Panitia Kebalaran 2024 yang terhormat Ibu Winta Wahyu Widada. Kami persilakan. Yang terhormat Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari selaku Penasehat Panitia Kemalaran 2024 Ibu Diana Doviri. Yang saya hormati Wakil Ketua Panitia Kemalaran Ibu Mira Slamet Uliandi, para Ketua Seksi,
Panitia Kemalaran 2024, Ketua Bayangkari Gabungan 01 sampai 06, Ketua Bayangkari Cabang BS Kobrimob, Ketua Bayangkari Daerah se-Indonesia, para Ketua Seksi Kebudayaan PG PCBS PD se-Indonesia, event organizer e-sport, dan seluruh peserta rapat yang hadir di sini maupun di ruangan Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita diizinkan mengikuti launching, pembukaan registrasi dan sosialisasi Kemalaran 2024 secara hybrid. Bapak Ibu sekalian, Kemalaran 2024 adalah event lomba lari di bawah wadah Tour of Kemala yang diselenggarakan oleh Yayasan Kemala Bayangkari bersama dengan Bayangkari. Acara yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 bertempat di AIS BSD Tangerang akan diikuti oleh total 10.000 pelari yang datang dari seluruh Indonesia melombakan kategori 21 km, 10 km, dan 5 km. Juga kit das. Selain itu, kami juga mengadakan event untuk teman-teman disabilitas kita untuk turut memeriahkan acara ini. Hari ini, Kemalaran 2024 telah membuka pendaftarannya secara online di website www.kemalaran.com. Dan pada hari ini pula akan dilanjutkan dengan sosialisasi kegiatan untuk seluruh Satker Polri dan kepengurusan Bayangkari se-Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perlu disampaikan kembali sebagai lanjutan dari pertemuan dengan Bapak ASDM dengan seluruh Karo Renmin, Karo SDM se-Indonesia perihal plotting peserta Kemalaran 2024 untuk Satker-Satker dan kepengurusan Bayangkari. Pertemuan Zoom pagi ini akan dijelaskan perihal registrasi kolektif online untuk Polri, Bayangkari, dan keluarga besar Polri. Mengingat event lomba lari ini memerlukan kesiapan fisik yang baik agar setiap individu berlatih dengan baik, mempersiapkan diri untuk Kemalaran 2024. Pada kesempatan ini, izinkan saya atas nama pribadi dan panitia dengan kerendahan hati mengaturkan terima kasih kepada Ketua Umum Bayangkari Ibu Juliati Sigit Prabowo dan Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari Ibu Diana Ahmad Doviri atas segala arahan dan dukungan penuh dalam proses persiapan dan penyelenggaraan Kemalaran 2024 ini. Juga tak lupa terima kasih kami pula sampaikan kepada seluruh panitia atas kerjasamanya dalam mempersiapkan Kemalaran 2024 ini. Last but not least, terima kasih juga kepada seluruh Ketua Bayangkari Gabungan, Cabang BS, daerah seluruh Indonesia, dan terima kasih atas kerjasamanya dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan berikut ini, dan sekali lagi mari kita sukseskan program event Kemalaran 2024. Demikian sambutan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Kemalaran 2024, Ibu Winta Wahyu Widana. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama paparan tentang pelaksanaan Kemalaran 2024 oleh event organizer dari e-sport kepada Bapak Gandrasta Bangko. Kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Ketua Pengurus Pusat dan Ibu Ketua Panitia dan Wakil Panitia. Berikut kami akan paparkan mengenai Kemalaran yang sejauh ini kita sudah buka registrasi pada pukul 8 untuk kategori early bird. Next. Seperti yang sudah diceritakan tadi, ini kita ulangi lagi. Lokasi dan tanggal acara adalah di ASBSD pada 9 Juni 2024 pada pukul 5 hingga 12. Jadi 5 ini startnya sudah dimulai. Jadi untuk peserta biasanya sudah pada kumpul sebelum pukul 4 bahkan. Lalu pada pukul 4.15 kemungkinan kita akan melakukan sholat subuh. Pukul 5 untuk kategori terjauh half marathon sudah bersiap di garis start. Next, Mbak. Oke, untuk kemarin targetnya adalah 10.000 pelari dengan komposisi berikut. Pelari Bayangkari, Polki, Polwan, keluarga besar Polri, komunitas lari, penggiat olahraga lari, dan masyarakat umum lainnya. Diikuti oleh laki-laki dan perempuan, WNI, WNA, usia 4-70 tahun, usia 4-10 ini yang kita lombakan di kategori Kids Dash. Lalu kategori lomba ini kita bisa lihat komposisinya adalah paling jauh half marathon 21 kilo, 10K, 5K, Kids Dash, dan difabel. Untuk target peserta, kemungkinan biasanya ini terjadi adalah dari Jabodetabek sekitar 80%, sisanya di Pulau Jawa, lalu lainnya 5% dari luar Pulau Jawa. Next, Mbak. Oke, pendaftaran Kemalaran kita akan mulai pada 26 Februari, kita akan tutup pada 14 Mei, nanti kita akan ceritakan. Lalu ada peracara juga Road to Running Event, 3 kali acara di CFD Jakarta dan CFD daerah lain selama bulan Februari hingga Mei 2024. Lalu ada acara juga Respect Collection di Auditorium Mutiara PT IKA pada 6-8 Juni 2024. Next. Oke, semua informasi mengenai acara dari mulai pendaftaran hingga acara berlangsung ini akan kami umumkan di Instagram Kemalaran 2024. Jadi untuk melihat perkembangannya bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat di Kemalaran 2024. Seperti hari ini gitu ya, kita sudah buka early bird, harga-harganya juga kita tampilkan. Link juga kita bisa langsung klik di situ untuk melakukan pendaftaran. Oke, ini harga pendaftaran secara resmi. Untuk yang half marathon kita semua kategori kita pecah harganya untuk harga WNI dan WNA tepatnya. Nanti bisa juga dilihat harga-harga ini ada di website saat kita mau melakukan pendaftaran. Next. Kita ke hadiah lomba. Total hadiah sejauh ini adalah 1.877.950.000. Jumlah pemenang, dan ini kemungkinan adalah yang terbesar, 203 orang. Pemenang per kategori itu akan ada 7 pemenang yang biasanya 3 pemenang aja. Kemalaran punya 7 pemenang per kategori. Untuk half marathon 10K dan 5K itu akan ada pemenang umum, diikuti WNI dan WNA, close WNI saja, Bayangkari, Polwan, lalu ada pemenang Kids Dash itu close untuk usia 4-10 tahun, jarak 100-300 meter. Next, Mbak. Ini rute lomba yang kita mulai dari ICE. Bisa dilihat yang terjauh kemungkinan itu ada kita bagi 3 ya. Untuk garis hijau itu yang pertama kita lalui untuk 21 kilo. Lalu ada yang untuk
10 dan 5. Ini yang kita mulai pada pukul 5 pagi. Semoga pada pukul 9 pagi semua peserta termasuk yang jarak terjauh sudah berada di garis finish. Sudah kumpul semua di area festival nantinya. Next, Mbak. Oke, kita ke jadwal pendaftaran online via kemalaran.com. Ini webnya adalah kemalaran.com. Pendaftaran buka hari ini. Early bird kita adakan tanggal 26 sampai 29 Februari. Itu hari Rabu. Dan kebetulan pagi ini pengunjungnya sudah banyak sekali. Jadi ada penambahan untuk early bird. Lalu ada juga pendaftaran manual yang akan kita tutup pada tanggal 30 April, batas pengumpulan formulir. Untuk semua jenis pendaftaran, baik itu online maupun manual, kita tutup pada 14 Mei. Oke, next. Ini alur pendaftarannya, jadi ada 2 macam pendaftaran yang kita buka. Pendaftaran individual secara online, jadi langsung ke web kemalaran.com. Ada juga pendaftaran manual yang dilakukan oleh Bayangkari, Polki, Polwan, Polri, dan keluarga. Bedanya kalau manual itu artinya kita menggunakan formulir pendaftaran. Kita akan tutup pada 30 April 2024 gitu ya. Itu langsung masuk ke sistem perekaman dan pengolahan data untuk kemudian mendapatkan confirmation letter pada masing-masing alamat email yang didaftarkan. Untuk yang individual bisa langsung masuk ke kemalaran.com, melakukan pendaftaran online, menuju perekaman dan pengolahan data dan mendapatkan confirmation letter. Perekaman dan pengolahan data ini yang penting gitu ya, karena semua kolom harus diisi dengan sebaik-baiknya. Karena data-data ini yang akan meluncur ke respect collection, rekam medis, dan lomba. Jadi mohon maaf kalau agak panjang, nanti kolom-kolomnya kita lihat ya. Ini pendaftaran individual, itu sebelah kiri adalah akses website kemalaran.com. Bisa pilih button registration here yang di bawah kiri. Lalu menuju ke halaman pendaftaran. Pada daftar kategori, klik button daftar sekarang gitu ya, yang kategori yang dipilih. Jadi dilihat baik-baik dulu kategorinya apa yang akan dipilih gitu ya. Dari situ bisa langsung daftar. Berikutnya, nah di sini sebelah kiri ini adalah memasukkan data peserta secara lengkap. Ini data peserta yang cukup panjang karena bukan hanya nama, alamat, KTP, tapi juga rekaman kesehatan, alergi, kontak darurat. Ini kita rekam semua di sini karena nantinya semua akan secara sistematis nomor BIP yang Bapak Ibu dapat itu merekam semua data termasuk kesehatan Bapak Ibu jika nanti terjadi apa-apa amit-amit saat berlomba. Setelah dari perekaman kita ke proses check out gitu ya, untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nanti di situ ada pilihan pembayaran, metode yang tersedia bisa dipilih. Setelah dibayar, saat itu juga akan terkirim confirmation letter, artinya para peserta sudah terdaftar secara resmi. Untuk pendaftaran online relatif mudah sebetulnya kalau kita lakukan step by step, semuanya ada di situ, cukup jelas hingga nanti mendapatkan confirmation letter, bisa disimpan untuk nanti ditunjukkan di respect collection yang acaranya di Auditorium Mutiara PT IKA. Berikut saya serahkan kepada Ibu Dini selaku Risk Management untuk menjelaskan pendaftaran manual yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Dini. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan terkait sosialisasi untuk pendaftaran manual Satker dan kepengurusan Bayangkari. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, yang IO jelaskan itu adalah pendaftaran online lewat web www.kemalaran.com. Nah, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi hari ini untuk menjelaskan bagaimana melakukan pendaftaran kolektif sebagai lanjutan pertemuan ASSDM minggu lalu. Jadi kalau kita lihat slide next, ya. Nah ini adalah plotting peserta yang dibagi untuk Satker Mabes Polri dan Polda Jajaran yang sudah disampaikan oleh ASSDM minggu lalu kepada seluruh SDM jajaran se-Indonesia. Jadi ini kalau boleh saya ulang kembali, Itwasum Polri ini jumlahnya 10 orang dengan pembagian 21K, 10K dan 5K seperti yang tertera. Jadi tadi disampaikan bahwa ada kategori half marathon itu 21 kilo, kemudian 10 kilo dan 5 kilo. Kemudian Bareskrim Polri 350, Baharkam 150, Baintelkam 50, Lemdiklat Polri 150, Srena 15, SSDM 40, Slok 30, Sops 25, Sahli 5, Korbrimob Polri 150, Korlantas 350, Densus 88 20, Divtik 20, Divkum 10, Divhumas 15, Divhubinter 15, Divpropam 20, Posdokes 10, Puskau 10, Pusjarah 10, Puslitbang 10, Yanma 15, Setum 10, Spriprim Polri 10. Nah, lalu untuk Satker Polda Jajaran, ini mungkin yang ibu-ibu sekalian akan koordinir, karena yang hadir hari ini adalah juga Seksi Kebudayaan Kepengurusan Gabungan PCBS dan daerah se-Indonesia. Untuk daerah Aceh itu 25. Pembagiannya seperti yang dituliskan di sini, nanti kita akan sampaikan tabel ini juga. Walaupun dinas masing-masing sudah punya, cuma nanti ke Bayangkari akan disampaikan kembali. Kemudian Sumut 45, Sumbar 25, Riau 45, Bengkulu 25, ini maksudnya orang ya, pelari. Jambi 25, Sumsel 45, Lampung 35, Babel 25, Kepri 25, Polda Metro Jaya ini 700 termasuk 50 yang kategori Kitdes. Jadi ini dari Polda Metro Kitdes yang didaftarkan adalah para siswa TK, SD, Sekolah Kemala Bayangkari di bawah daerah Metro Jaya. Kemudian Polda Banten 200, Jabar 550, Jateng 600, DIY 115, Jatim 600, Bali 120, NTB 25, NTT 15, Kalbar 25, Kalteng 25, Kalsel 25, Kaltim 35, Kaltara 15, Sulut 15, Sulteng 25, Sulsel 25, Sultra 25, Sulbar 15, Gorontalo 15, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat masing-masing 15 orang. Jadi jumlah dari Satker Polda Jajaran adalah 3.550 dan dari Satker Mabes Polri 1.500. Nah ini yang saya akan izin sampaikan apa saja yang harus dikompulir oleh Bapak Ibu Koordinator. Jadi mohon bantuan setelah ini kita akan sebarkan satu link Gform untuk mengisi informasi koordinator pendaftaran peserta Kemalaran 2024 kolektif dari Satker Mabes dan Polda yang akan ditunjuk untuk mengkoordinir. Nanti link Gformnya akan mungkin bisa di-share di chat, nanti di kolom chat. Jadi mohon diisi
siapa koordinator yang ditunjuk, baik dinas maupun Bayangkari untuk berkoordinasi mengkompulir peserta. Nah ini kalau kita lihat di form, next, form, ya. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu menentukan dulu pesertanya berapa, kemudian setiap peserta yang ditunjuk itu tolong diisi informasinya adalah harus pilih dulu kelompoknya, ini harus betul ya Bapak Ibu, Bayangkari, Polri, Polri, Polwan dan lainnya. Jadi kenapa ini harus diisi? Karena ada masing-masing Bayangkari dan Polwan akan berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi pastikan Bayangkari dan Polwan itu ditulis identitasnya dia Bayangkari atau dia Polwan. Yang Polki itu akan berkompetisi dengan kelompok umum. Dan kategori lainnya itu siapa? Misalnya ada anak-anak yang memang mau disertakan dalam daftar peserta Satker Bapak Ibu sekalian. Itu bisa anak, jadi dia masuk di kategori lainnya dan ini akan berkompetisi dengan kelompok umum juga tentunya. Ini anak-anak nih maksudnya yang usianya dewasa ya Bapak Ibu, bukan yang kiddes. Jadi lainnya mungkin bisa ada keluarga besar Polri yang mau dimasukkan dalam kelompok Bapak Ibu sekalian bisa. Jadi ini di kolom B, kelompok ini harus diisi dengan jelas dan benar, nggak boleh kosong. Kemudian diisi kategori lari 5, 10, 21. Memang sudah ditentukan di pembagian nanti yang 5K berapa, 10K berapa, 21K berapa. Misalnya ada kebutuhan mau bertukar. Jadi contohnya misalnya Brimob ya. Brimob misalnya kan plotting 21K-nya 2 orang. 10K-nya 5 orang, 5K-nya 143. Misalnya ada mau kurang lebih itu bisa dikomunikasikan di awal jika mau merubah. Jadi misalnya 21K-nya lebih banyak sedikit, tentunya yang 5K-nya berkurang gitu ya. Ini nanti bisa disampaikan di awal. Kemudian isi nama depan, nama belakang, dan khusus Bayangkari tolong diisi nama suaminya gitu ya. Jadi jangan lupa yang Bayangkari diisi nama suaminya supaya jelas ini Bayangkarinya siapa gitu. Kemudian jenis kelamin, ini kalau yang ada kolom yang ada panah-panahnya itu ibu bapak bisa klik, bisa dipilih langsung ya. Jadi tidak diketik, dipilih nanti. Lalu next. Maaf. Sebelumnya? Ya. Kemudian ada jenis kelamin, ini juga diisi. Oke, next, Mbak Firza. Ya, tanggal lahir, bulan ini juga tolong diisi. Usia juga diisi, lalu nomor HP dan email. Nah, nomor HP mungkin untuk mempermudah, nggak apa-apa misalnya pakai nomor koordinatornya. Tapi tolong alamat email sebaiknya diisi. Karena supaya setiap peserta langsung bisa menerima informasi apapun yang nanti disampaikan terkait dengan race. Jadi tidak tergantung kepada koordinatornya gitu ya. Jadi nanti kita akan sampaikan juga untuk mempermudah Bapak Ibu itu ada form isian yang kita akan share nanti di grup, bentuknya nggak tabel gitu. Jadi nanti mungkin ngisi supaya nanti koordinatornya tinggal input ke tabel ini. Mungkin kalau ke peserta bisa di-share nanti form isian ya. KTP ini juga tolong diisi. Kemudian next. Untuk alamat ini juga mungkin biar gampang, silakan kalau mau jadi satu pakai alamat Polda, Polres gitu ya, biar cepet juga. Nah, yang nggak boleh salah juga adalah size kaos. Size t-shirtnya tolong diisi yang betul karena takutnya ntar nggak muat kalau kekecilan, kalau kebesaran masih bisa, tapi kalau kecilan nggak bisa. Ini tolong diisi dengan betul. Next, ini tadi juga disampaikan golongan darah tolong diisi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan race lari. Ya ini apakah pernah ikut lomba, kemudian ada alergi atau penyakit, ini untuk catatan medis ketika amit-amit pada saat race terjadi apa-apa bisa segera di handle. Next.
Ya, ini ada kontak darurat, ini medis, mungkin kalau misalnya diisi bisa, kalau enggak nama koordinatornya juga bisa. Ya, nomor handphone. Nah, ini Instagram dan komunitas itu adalah yang punya peserta tersebut. Ya. Oke, jadi selanjutnya saya sampaikan bagaimana flow pendaftaran manual. Jadi setelah nanti pendaftaran baik di Satker Mabes maupun Polda sesuai dengan komposisi yang ditetapkan, itu sudah didata, kemudian didata oleh koordinator Satker atau kepengurusan. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan ada 2 orang baik dari dinas maupun dari Bayangkari untuk berkoordinasi karena kan mungkin pasti ada campuran pesertanya, ada yang dari dinas, ada yang Bayangkari. Kemudian, nah ini tanggung jawab koordinator Satker adalah mendata secara lengkap seperti dengan form isian yang tadi sudah dijelaskan. Jadi tabel yang tadi disampaikan harus diisi sesuai dengan tadi apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kalau tabelnya sudah lengkap, jadi misalnya Brimob udah 150 orang gitu ya. Nah, tabelnya itu nanti tolong diserahkan kepada tim registrasi panitia Kemalaran 2024 di bawah pimpinan Ibu ASDM. Nah, nanti itu ada kontaknya yang akan kita sampaikan, siapa saja yang bisa dihubungi, nanti itu ada di grup. Nanti yang menyampaikan ke IO adalah panitia dari tim registrasi. Jadi Bapak Ibu tidak berkomunikasi dengan IO untuk mempermudah dan memperlancar komunikasinya. Jadi Bapak Ibu koordinator menghubungi tim registrasi dari yang diketuai oleh Ibu ASDM, baru nanti tim registrasi yang menyerahkan ke IO. Jadi Bapak Ibu data ini yang nanti di tabel itu akan dimasukkan ke sistem di web. Jadi peserta itu terdaftar juga di web, nanti Bapak Ibu bisa melihat daftar peserta di web. Di www.kemalaran.com itu ada daftar peserta. Kalau koordinatornya sudah serahkan ke kami, kemudian kami ke IO sudah input di sistem, Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta. Ya. Nah, ini adalah kontak yang bisa dihubungi terkait dengan pendaftaran kolektif offline ya. Jadi ini pendaftaran kolektif ini offline ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sampaikan tabel peserta baru di-online-kan. Itu yang meng-online-kan nanti IO. Silakan bisa menghubungi Nyonya Diah Oka, Nyonya Ayu Syam, ini ada nomor WA-nya, ini juga kita akan sampaikan nanti di grup. Bapak Ibu bisa menghubungi Nyonya Diah atau Nyonya Ayu. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu nanti kita akan bikin grup ya, kita akan bikin grup koordinator untuk Bapak Ibu menerima konfirmasi dan semua penjelasan terkait dengan registrasi offline ini. Atau nomor admin ini juga bisa dihubungi. Admin ini adalah IO, tapi sebetulnya yang lebih bisa menjawab segala suatu pertanyaan terkait dengan registrasi offline kolektif Bapak Ibu sekalian adalah Nyonya Dia atau Nyonya Ayu. Nah ini flow-nya setelah Bapak Ibu nanti kan sudah tahu berapa plotting peserta setiap Satker dan Satker Mabes dan Polda, nanti ada mungkin dari bendahara atau dari panitia akan menginformasikan berapa jumlah yang harus dibayar. Nanti akan ada jadi itu juga satu pintu, kita akan umumkan siapa yang berwenang untuk memberikan invoice ya, istilahnya memberikan invoice untuk Bapak Ibu membayar sejumlah sesuai dengan harga pendaftaran. Jadi nanti bisa bayar duluan kolektif ya ke satu rekening yang akan kita sampaikan, nanti juga diumumkan. Nah data yang tadi, data di Excel tadi itu tolong diserahkan selambat-lambatnya 30 April 2024. Kenapa kan tutup pendaftaran 14 Mei gitu ya tadi dijelaskan IO. Itu tutup pendaftaran untuk yang online. Jadi kami butuh waktu untuk memasukkan data Bapak Ibu yang offline ini ke sistem online. Makanya kami minta 30 April. Tapi kalau sebelum 30 April Bapak Ibu sudah bisa menyampaikan kepada tim registrasi akan sangat lebih bagus. Kemudian yang biasanya terjadi adalah gimana kalau mau ganti peserta gitu ya. Jadi misalnya udah daftarin
Ibu A, kemudian Ibu A mungkin hamil atau apa, mungkin mau diganti. Bisa selama sebelum 30 April. Ya, jadi sebelum 30 April masih bisa merubah data peserta. Jadi misalnya mau mengganti nama orang gitu ya, silakan bisa. Ya, untuk ganti size kaos juga masih bisa sampai pokoknya sampai 30 April itu. Jadi nanti kalau misalnya ada nih Korbrimob udah submit tanggal 15 April gitu ya. Oh ternyata aduh ini mau ganti orang, ada misalnya ini mau ganti size, nanti bisa dikomunikasikan pokoknya sebelum 30 April. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu setelah 30 April nggak ada ganti-ganti, nggak ada rubah-rubah gitu ya untuk memberikan kami kesempatan panitia melakukan merge ke sistem online pendaftaran. Oke, next. Ya ini tadi sudah dijelaskan respect collection. Nah iya ini. Gimana nih kalau yang daftarnya offline per Polda, per kepengurusan nanti akan ada jalur pengambilan respect kolektif. Ya, jadi nanti akan disiapkan dan nanti panitia akan mengumumkan jadwalnya. Jadi supaya tidak tertumpuk semua di hari Sabtu misalnya. Jadi mungkin untuk satker yang deket-deket mungkin bisa dari mulai tanggal 6 dan 7. Kemudian yang jauh-jauh kita akan plotting di tanggal 8 untuk menghindari tumpukan peserta yang akan ngambil respect. Nah ini nanti ngambilnya juga kolektif. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya terdaftar 150, nanti ya ngambilin sekalian buat 150 koordinatornya atau beberapa orang. Kemudian silakan koordinatornya membagikan kepada peserta yang sudah terdaftar ya. Oke, next. Oke, ini confirmation letter. Kalau untuk respect collection kolektif juga tetap dibawa ya. Jadi nanti koordinatornya membawa semua yang disyaratkan untuk mengambil respect untuk lomba ya. Nanti semuanya bisa PDF kok, nggak mesti di print, sangat mudah. Jadi digital boleh, nanti listnya ada, tinggal tunjukin aja. Insya Allah semuanya mudah dan cepat. Next. Ya ini yang di respect collection itu nanti Bapak Ibu koordinator bisa lihat itu ada jalur kolektif dan VIP line, nanti ngambil respectnya di situ. Nanti juga setiap peserta akan menerima confirmation letter ya. Jadi misalnya tadi walaupun dia didaftarin sama koordinatornya, semua confirmation letter itu akan diterima oleh peserta masing-masing di email yang sudah didaftarkan. Makanya penting setiap peserta mencantumkan alamat emailnya ya. Jadi dia biar bisa tahu, oh ya saya udah terdaftar, nanti dia bisa cek di webnya, kemudian ada informasi tentang lomba pun dia tahu gitu. Ya, next. Ya ini adalah rest kit yang akan Bapak Ibu terima. Jadi ada jersey, ada nomor dada atau bib dan tas tote ya. Next. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan terkait dengan registrasi kolektif offline. Selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk e-sport, the event organizer, kemudian juga Ibu Dini Reza Arif. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, selanjutnya kita akan melangkah untuk acara tanya jawab. Berkenan dari FOH, apakah ada yang sudah raise hand di sana? Atau ada yang chat pertanyaan melalui room chatnya? Baik, kami silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan seputar dengan pendaftaran offline, kemudian juga pertanyaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kemalaran 2024. Kami silakan. Bagaimana Mbak Firsa? Sudah ada? Belum?
Baik, sekali lagi kami buka kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, calon peserta dari Kemalaran 2024. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan sehubungan dengan pelaksanaan Kemalaran 2024. Mungkin berkaitan dengan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Baik, kembali kami buka untuk tanya jawab. Kami silakan. Sudah ada? Sudah ada Mbak Firza, boleh dipin? Atau pertanyaan yang melalui kolom chat ya. Mungkin izin peserta yang hadir pada ini mungkin masih mempersiapkan barangkali dari manajemen, risk manajemen mungkin masih ada yang akan disampaikan. Oh, pas offline. Baik. Bagaimana, sudah ada? Ada, sebentar kita tunggu sebentar, mohon Bapak dan Ibu bersabar. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Dan kepada Bapak Ibu lainnya kami silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan kami silakan. Baik. Pertanyaan dari Kalimantan Selatan yang pertama ya. Apakah boleh mendaftar melebihi kuota? Ini satu yang dari KLC. Apa langsung dijawab, Bu Dini? Izin barangkali dari Ibu Ketua Panitia untuk menjawab, mempersilahkan. Untuk pendaftaran boleh melebihi dari kuota. Cuman yang tadi disampaikan sama Bu Dini, tolong jangan lebih dari tanggal 30 April sehingga kita bisa mengkondisikan. Jadi tadi kan udah dijelaskan mau dirubah kilometernya dari misalnya kuotanya 22 tapi ternyata nggak ada yang mau ikut tapi maunya ke yang ke 10 atau yang 5 boleh. Terus kalau ternyata kuotanya cuma 20 peserta tapi ternyata minat dari daerah tersebut melebihi dari 10, silakan saja diajukan ke kami. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Ketua Panitia. Dari Kalimantan Selatan sudah jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia tadi untuk kuota peserta. Baik, selanjutnya kami silakan pertanyaan dari DIY. Mohon izin menanyakan untuk umur atau usia apakah tidak ada kategorinya maksudnya? Silakan barangkali dari manajemen RES atau IO untuk menjelaskan. Oke, selamat siang. Untuk kategori usia, terutama untuk di Bayangkari Polwan, kita ada pecah dua jadi kategori umum dan master. Master ini untuk 40 tahun ke atas. Gitu. Jadi pemenangnya pun nanti akan ada dua kategori. Umum, artinya dari 40 tahun ke bawah, kemudian ada 40 tahun ke atas. Itu aja. Oh, kelas boleh. Di sini kita nggak tampilkan sebenarnya. Ke atas. Sejauh ini tidak ada kelompok umur untuk pendaftaran ya, tapi saat daftar dimasukkan umurnya, nanti secara otomatis sistem akan memisahkan umur di bawah 40 dan di atas 40 tahun sebagai master. Itu aja sih. Kategori pemenangnya masing-masing Bapak. Untuk kategori di bawah 40 dan di atas 40.
Yang pria ada Pak, yang di half marathon sama. Untuk yang umum, pendaftaran umum untuk yang kategori master hanya akan ada di kategori half marathon ya. Untuk 5 dan 10 kilo itu semua kita berlakukan sama. Tidak ada kategori umur pemenang. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Gandrasta. Kami silakan kembali, masih ada pertanyaan ini dari, masih ada ya Mbak Firza ya? Boleh ditampilkan ya. Kemudian pertanyaan dari Lampung. Izin Ibu bertanya mengenai jumlah peserta dari daerah yang tertera, berarti termasuk di dalamnya Bayangkari, Polki, dan Polwan. Apakah begitu? Silakan Ibu Dini. Tes. Oh ya. Yang tertera itu betul termasuk Polki, Polwan, Bayangkari dan keluarga besar Polri gitu. Jadi tadi contohnya kalau Brimob 150 orang itu boleh gabungan. Ada Polrinya, ada Polwannya, ada Bayangkarinya, ada anak-anak Polri gitu ya. Keluarga besar, jadi itu gabungan slotnya. Demikian. Terima kasih. Oh iya, ini juga penting. Jadi kan Polwan kan ada yang Bayangkari ya. Nah, tolong koordinator yang Polwan yang Bayangkari itu masuk di kategori Polwan ya. Jadi jangan masuk di Bayangkari karena ada pemenang yang kelompok Polwan. Pastikan yang Polwan Bayangkari masuk di kategori Polwan. Terus gimana Bu kalau ada Bayangkari yang Wara, Kowat, atau Kowal. Nah itu harus masuk di kategori lainnya. Jadi mereka akan berkompetisi dengan yang umum gitu. Jadi kan ada Bayangkari yang profesinya Kowal, Wara, Kowat. Itu masuk di kategori lainnya gitu. Ya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi sudah jelas ya untuk pertanyaan dari Lampung tadi. Mungkin sepertinya masih ada lagi pertanyaan melalui room chat. Ya, berapa masing-masing kategori lari? Cut off time-nya. Oke. Silakan Ibu Dini. Ya, COT untuk HM itu 4 jam. Jadi sangat lega ya Bapak Ibu. Yang semua kayaknya bisa lah. Itu jalan sambil lari P10 pun nyampe pasti. COT-nya 4 jam. Kemudian yang 10K 2 jam, yang 10K 2 jam, yang 5K 1 jam. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, Bayangkari semua bisa pasti menyelesaikan race ini dengan baik, mendapatkan medali. Dan yang HM itu nanti akan dapat kaos finisher ya. Jadi sampai finish dapat kaos finisher dan medali. Jadi yang 5K 1 jam, yang 10K 2 jam, yang 21K 4 jam. Ya, makasih. Kasih. Baik, selanjutnya masih ada lagi ini satu pertanyaan dari room chat. Untuk pengambilan respek tadi harus kolektif, berarti Dinas dan Bayangkari mengambil jadi satu begitu ya Bu? Apakah Dinas dan Bayangkari bisa diambil terpisah jika koordinator Dinas dan Bayangkari terpisah? Terima kasih dari Bengkulu. Silakan Ibu. Iya, boleh Bu, nanti komunikasikan saja. Jadi kan gini, nanti koordinator itu akan kita kompulir datanya, jadi nanti akan ada dari Bengkulu misalnya dari dinasnya siapa, dari Bayangkarinya siapa, mau ngambil terpisah juga boleh. Kan daftarnya semua pegang, tinggal bilang nanti dari dinas, saya ambilin ini gitu. Kemudian koordinator Bayangkarinya saya ngambilin yang ini bisa. Ya Bu, gak usah khawatir.
Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Sepertinya masih ada lagi ya Mbak Firsa ya? Masih ada ya? Ah ya masih. Dari stand UMKM Ibu Merah. Izin bertanya Ibu, untuk komunitas lari peserta umum non Bayangkari Polri, apakah pendaftaran bisa kolektif? Terima kasih. Jadi ini nanti ada memang pendaftaran untuk slot komunitas lari. Silakan Ibu nanti silakan tunggu informasinya di IG Kemalaran. Semua komunitas itu bisa daftar kolektif. Nanti akan kita umumkan bagaimana caranya pendaftarannya kolektif menggunakan voucher nanti dan ada admin yang akan kita informasikan menghubungi siapa. Jadi untuk non Bayangkari Polri yang komunitas bisa daftar kolektif, informasinya akan kita umumkan nanti di IG Kemalaran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Ibu Ketua Panitia untuk tanya jawab, apakah masih kita buka kembali? Boleh ya Bu. Baik, silakan dari FOH masih ada lagi. Dari Berau. Mohon izin Ibu, PC Bayangkari Barokaltim izin bertanya untuk keluarga polisi yang ingin ikut serta, apakah masuk dalam kuota Persatker Polda Jajaran? Kemudian untuk pendaftarannya via online atau manual? Terima kasih. Tadi ya Ibu, tadi sudah dijelaskan, boleh silakan, kan nanti yang mengatur kan koordinator kan silakan komunikasikan baik dinas dan Bayangkari. Ini misalnya Brimob, ini Brimob terus ya jadi contoh ya karena yang saya hafal 150 orang ini misalnya Polkinya berapa, Bayangkarinya berapa, Polwannya berapa, ada anak-anak dan keluarga besarnya berapa. Silakan Bu, boleh masuk di situ. Misalnya ada yang ini 150 udah memenuhi kuota, kemudian ada anaknya yang mau daftar, ya daftar online juga nggak apa-apa Ibu. Ya. Nah terus ada juga mungkin kejadian gini, keluarga besar Polri atau Bayangkari atau Polwan udah terlanjur daftar online misalnya, karena mau dapat early bird ya misalnya ini misalnya. Kemudian bisa nggak usah khawatir Bapak Ibu, bisa kita kategorikan, dikelompokkan sesuai dengan kategorinya baik Bayangkari atau Polwan, tapi informasikan ke koordinatornya atau ke admin supaya Bapak Ibu supaya Ibu Bayangkari atau Polwan itu bisa berkompetisi masuk di kelompoknya gitu ya. Jadi kalau yang udah terlanjur misalnya daftar online, informasikan kepada kami bahwa ini Bayangkari, ini Polwan gitu ya. Nanti kita akan verifikasi benar baru kita masukin di grouping Polwan dan Bayangkari untuk pemenang gitu. Silakan. Jadi yang plotting itu yang disampaikan tadi itu boleh gabungan Polwan, Polki, Bayangkari dan keluarga besar Polri lainnya. Makasih. Baik, terima kasih. Nampaknya antusias sekali khususnya keluarga Polri untuk ikut Kemalaran 2024. Dan tentunya partisipasi dan dukungan semuanya sangat dibutuhkan. Baik, masih ada lagi? Silakan. Dari Sutra, apa perbedaan early bird dengan close early bird? Oh sudah ada yang jawab juga. Silakan Ibu Dini barangkali ditambahkan. Sudah ada yang jawab dari registrasi. Ya. Ini nyonya dia bagian registrasi. Jadi early bird itu yang kita buka 3 hari ini. Bapak Ibu kalau daftar early bird, registration fee-nya didiskon 20%. Itu early bird. Kemudian kategori close itu adalah yang WNI. Yang open itu untuk WNA. Demikian. Jadi early bird-nya adalah Bapak Ibu beli di awal 3 hari ini 26, 27, 28, 4 hari maaf 26 sampai 29 itu diskon. Kemudian yang open tadi adalah untuk WNA, yang close itu WNI gitu. Ya, tapi early bird ini juga terbatas ya, Bapak Ibu siapa cepat dia dapat. Jadi belum tentu sampai tanggal 29 kalau slotnya habis kita tutup gitu. Ini sampai dengan hari ini kita informasikan udah 120
yang masuk dari tadi pagi jam 8 gitu ya. Jadi silakan kalau yang mau dapat early bird daftar sekarang online. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan juga, ini kalau yang Bayangkari Polri registration fee-nya gimana? Nggak didiskon ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap registration fee-nya sama. Makasih. Kasih. Baik, jadi tidak ada diskonan ya Bu Dini ya? Sama ya? Buat yang kolektif, offline, Bayangkari, Polri, keluarga besar sama Bu Novi ya. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Ya, dari Kepri. Apakah setiap kategori ada kategori master atau hanya kategori tertentu? Silakan. Izin menjelaskan lagi, untuk kategori yang kategori umum itu hanya ada di half marathon masternya. Yang ada master dan 40 tahun ke bawah. Untuk pelari Bayangkari dan Polwan, kedua-duanya punya kategori master. Terima kasih Ibu. Pak Gandrasta Bangko, Ibu Dini mungkin menambahkan, silakan. Ya, jadi yang Bayangkari ini kan karena kita Zoom sama Bayangkari. Yang Bayangkari itu ada kategori umur ya, master itu di atas 40 dan di bawah 40. Nanti pemenangnya sendiri-sendiri. Jadi silakan yang bisa berkompetisi di 2 kategori umur itu. Yang Polwan juga. Jadi yang di bawah 40 sama di atas 40 itu nanti berkompetisinya beda. Ya, kalau yang kategori umum yang ada master dan tidak master itu hanya di HM. 5 dan 10-nya jadi 1. Jadi yang Polki ya, yang Polki itu yang Polki kan akan berkompetisi dengan umum ya. Jadi atlet atau runners lainnya itu 5 dan 10 itu nggak ada master, cuma HM yang ada master. Master itu di atas 40 tahun ya, kita baginya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih kami buka kembali untuk yang raise hand, kami persilakan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Masih ada yang lewat room chat ya, masih ada dari SPN. Ibu bertanya, seandainya sudah daftar Bayangkari, anak juga ikut, mohon maaf biaya ke Jakarta. Oh, masalah pembiayaan. Silakan. Mohon izin Ibu bertanya, seandainya sudah daftar Bayangkari, anak juga ikut, mohon maaf biaya ke Jakarta. Ini maksudnya anaknya ikut lomba gitu Bu? Anaknya ikut lomba. Ya. Biaya sendiri ya? Ya ini biaya sendiri ya Ibu ya. Nanti makanya dikomunikasikan dengan koordinator koordinatornya ya, dan yang dari dinas kan juga ada. Nanti mungkin Bapak Kapolda atau Ibu Ketdanya punya kebijakan dikomunikasikan dengan koordinatornya ya supaya disampaikan ke peserta, demikian. Ya, mudah-mudahan dapat bantuan untuk berangkat ke Jakartanya. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, yang raise hand boleh? Silakan. Nampaknya tidak ada. Bagaimana Ibu Ketua Panitia? Sudah cukup ya? Dari Risk Management, dari IO juga sudah cukup ya? Untuk info lebih lanjutnya lagi. Jadi Bapak Ibu di kolom chat itu sudah di share ya Mbak Firza link G-Form untuk isi koordinator. Mbak Firza? Udah ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong ini diklik dan diisi untuk kita bisa mengkompulir siapa koordinator peserta dari setiap satker dan kepengurusan Bayangkari. Nanti dari data ini bagian tim registrasi di bawah pimpinan Ibu As SDM akan membuat grup. Nah, nanti di sini silakan ada tim registrasi, Ibu Bapak bisa bertanya, kemudian mendapatkan informasi, menerima form tadi yang harus Bapak Ibu isi dan informasi lainnya. Jadi tolong link ini diisi
kalau bisa hari ini selesai ya. Betul Ibu Ketua Panitia? Ya, hari ini sudah tunjuk supaya gak lama-lama. Ya, jadi kurang lebih akan ada berapa tadi? 434 tambah 25 ya kira-kira kalau kali 2 ada sekitar 200-an orang lah nanti di WA group itu untuk bisa menerima informasi terkait pendaftaran kolektif. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Dini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara sosialisasi kita pada hari ini dalam rangka pelaksanaan Kemalaran 2024. Mudah-mudahan acara dapat berjalan lancar dan sukses. Namun sebelum saya tutup, ada sebuah pantun untuk memberikan semangat untuk kita semuanya. Nyalakan TV, mau menonton. Ada orang antar ketupat. Turunkan kalori bertonton, ayo sukseskan Kemalaran 2024. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, saya Novi Sagi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.